betul. Berpembuka langsung. Gini, teman-teman. Memang ini adalah tema penting sekali, sangat penting. Needless to say, ya. Dan menariknya kok bisa ekonomi dan ekologi berseberangan arah. Lah asal katanya itu sama, oikos nomos, oikos logos. Harusnya dia berangkat dengan paradigma yang bisa sejalan. Tapi dalam kenyataannya, yang satu mengedepankan efisiensi, optimisasi, yang satu mengedepankan tentang keberlanjutan. Nah, ini PR kita. Saya mau cerita pengalaman yang di Jakarta nih. Saya ingin tempatkan konteks pada saat saya ini jadi urban. Bagaimana menerjemahkan secara konseptual, saya rasa banyak kajiannya juga tentang pentingnya sustainability di dalam kegiatan perekonomian, dan pelaku bisnis selama mungkin 2 dekade terakhir sudah paham istilah PPP, Profit People's Planet. Itu sudah common, sudah jauh di mana-mana. Yang menjadi tantangan sering yang kita rasakan ketika berada di dalam fase policy makers, menerjemahkan itu di dalam agenda kebijakan. Ketika percakapan itu ada di dalam forum pemikiran, maka kita bisa cepat sampai pada kesimpulan. Tapi begitu sampai pada eksekusi, bagaimana eksekusi itu maksudnya bukan hanya di lapangan ya, tapi penyusunan kebijakan, maka memasukkan faktor ekologi di dalam ekonomi itu tantangannya sangat besar. Nah, kita harus mulai untuk membereskan itu. Sebagai contoh, ketika kami di Jakarta ingin menjadikan Jakarta kota global, terus apa kriteria kota global? Tapi salah satu kriteria utamanya adalah attract global talents. You are a global city if it attracts global talents. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat pertimbangan global talents mau datang? Nomor satu global talents dunia. Kalau pilih kota mana? Nomor satu, kualitas udara. That's number one. Global talents itu mau datang ke sebuah kota kalau kualitas udaranya baik. Dan Jakarta punya PR besar sekali. Begitu sampai kualitas udara, akhirnya apa yang terjadi? Kualitas udara kita bermasalah, serius. Global talents parkir di Singapura, keluarganya, homemakernya kerja di suaminya kerja di Indonesia. Keluarga nggak sampai di Indonesia, keluarganya tinggal di Singapura. Kenapa? Karena mereka menginginkan lagi. Satu itu. Yang kedua adalah kualitas kesehatan, kualitas pendidikan. Nah, jadi isu lingkungan di kawasan urban seperti kita di Jakarta itu PR yang sangat besar. Nah, apa yang membuat kota seperti Jakarta ini berhadapan dengan masalah kualitas udara yang sangat serius? Saya pernah bilang udara itu tidak punya KTP, ramai juga waktu itu. Jadi kualitas udara di Jakarta ternyata tidak hanya ditentukan oleh penduduk di Jakarta, tapi ditentukan oleh cerobong asap batu bara yang ada di sekitar Jakarta. Itu membuat Jakarta masalah. Tapi bagaimana kita menerjemahkannya? Saya melihat salah satu kontributor di dalam kota yang cukup serius adalah soal jumlah kendaraan pribadi yang luar biasa banyak. Di Jakarta ini kendaraan pribadi jumlahnya itu kalau tidak salah sekitar 15 juta. Penduduknya 11 juta. 13 juta roda 2 dan 2,5 juta itu roda 4. Itu yang dari Jakarta. Nah, itu salah satu sumber di dalam kota yang cukup besar. Nah, ini teman sekalian, dari sisi policy maker menggeser ini nggak mudah. Kenapa?
kebijakan nasional kita adalah urusan transportasi itu diberikan kepada keluarga. Negara menyiapkannya jalan, lalu negara menyiapkannya kredit mobil, kredit motor, dan subsidi bensin. Tapi urusan kendaraan dan your business. Kalau di sini dibalikkan, itu diambil alih oleh negara. Jadi urusan transportasi adalah urusan negara, sehingga dia bisa ikut mengendalikan atas volume polutan yang muncul. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika menyelesaikan persoalan serumit kualitas udara, itu tidak cukup berhenti kepada ekonomi mikro, tapi ini makro, policy nasional. Bagaimana kita harus mengubah kebijakan terkait kredit kendaraan pribadi, diubah dengan beban untuk mengambil alih transportasi rakyat menjadi transportasi negara. Dengan begitu maka kita bisa menekan, lalu beban tanggung jawab untuk mobilitas diambil alih oleh negara. Jadi baru gambaran itu saja, teman-teman. Kita melihat yang sangat mendasar itu aspek penerjemahan di lapangan. Jadi saya usul kepada, kalau ada teman-teman di sini yang menseriusi soal pengintegrasian itu apalagi di kawasan urban, pikirkan secara serius terjemahan dalam aspek kebijakan. Kami ketika di Jakarta menerjemahkannya dengan membangun transportasi umum dan mengintegrasikan transportasi umum dengan jalan lingkung. Dan ketika jalan lingkung diubah, mengubah perilaku warga di Jakarta, dan kami yakin dalam jangka panjang itu akan mengubah kualitas udara di Jakarta yang sumbangannya di dalam kota. Dengan pengalaman Bapak sebelumnya sebagai gubernur DKI, Pak, kan ini tadi kalau misalnya ngomongin penduduk kan sangat-sangat heterogen, dan juga kita lihat bahwa lapisan masyarakatnya macam-macam dari banyak dari daerah-daerah lain juga. Sebenarnya bagaimana kita bisa, kalau lingkupnya perkotaan atau provinsi gitu, kita lihat skupnya lebih kecil lagi, lebih kecil dulu sebelum kita ngomongin ke satu negara gitu, Pak. Bagaimana sebenarnya kita bisa crafting policy yang adil dalam pemaknaan sustainability ini untuk tadi kompleksitas warganya gitu, macam-macam. Sebenarnya ketika sampai pada adil, karena bukan hanya soal sustainability, adil itu seluruh aspek. Dan ini teman-teman, kalau boleh saya sampaikan, ini justru kemarin menjadi nilai utama. Begini teman, kalau saya memimpin 20 orang pada sini, maka saya pindah tugas. Ibu tugasnya A, ibu tugasnya B, bapak tugasnya C. Jadi saya bisa kasih tugas seperti ini. Kalau saya memimpin seluruh ruangan ini, maka saya memilih seluruh organisasi, lalu membuat SOP. Saya akan membuatkan target, saya akan buat assessment. Ini kalau saya memimpin orang sebagainya. Tapi kalau saya memimpin 200.000 orang, nggak bisa lagi saya bikin struktur organisasi dan SOP, nggak bisa. Apalagi kalau saya memimpin 200 juta orang, nggak bisa. Lalu memimpinnya apa? Nilai. Di situ bedanya, nilai. Begitu pakai nilai, nilai ini jadi pegangan, dan nilai ini terjemahkan oleh pemimpin 200 orang. Lalu pemimpin 200 orang itu terjemahkan ke pemimpin 20 orang. Nah, nilai tadi adil. Nah, begitu sampai adil, dia akan terjemahkan di setiap sektor. Saya pernah coba ini di Jakarta, adil. Tapi banyak yang bingung ketika dikasih tahu bahwa kita mimpin pakai adil. Kenapa? Misalnya ini, Anda kepala dinas pertamanan dan hutan kota. Pak Adil itu gimana caranya? Saya ngurusinnya taman. Biasanya ngurusinnya soal milik tanaman, ngatur landscape. Terus why adil? Oke, Anda mimpin dinas public works. Apa public works? Marga, PU. Terus saya adil. Gimana ya kita sebagai adil dalam bina marga ya? How do you translate that? Kalau adil untuk kesehatan mudah untuk semangatnya. Adil untuk pendidikan kita mudah. Tapi adil untuk infrastruktur keras itu penentang. Nah, tapi saya tetap berkeyakinan ini tetap menjadi harus pegangan, bukan hanya urusan sustainability, tapi semua aspek. Misalnya, ketika bicara adil, pertamanan, lalu
Ini this is true story ya. Yang memimpin Pertamina tanya gimana Pak menerjemahkan adil dalam perusahaan Pertamina. Saya tanya balik, bisa nggak bikin peta taman di Jakarta? Terus tunjukkan apakah taman kita ada di semua wilayah atau kawasan yang miskin kekurangan taman. Begitu dibuka, iya betul. Makin makmur kawasannya, makin ada tamannya. Makin miskin kawasannya, makin nggak ada taman. That's itu bisa adil. Bikinlah taman di mana-mana. Akhirnya kita bikin lebih dari 400 taman. Sekarang kalau datang ke Jakarta, dalam jarak 800 meter sudah pasti akan ketemu satu taman. Karena kita bicara tentang A. Jadi menerjemahkan gitu. Terus Bina Marga itu jadi pertanyaan sendiri, gimana ya? Kami kan ngurusin jalan selama ini, how bisa adil? Pertanyaannya. Walaupun sekarang semua orang tidak tahu jawabnya. Pada waktu itu saya ingat, Bapak bikin jalan untuk siapa? Pertanyaan, jalan yang Bapak bangun itu untuk siapa? Selama ini yang dibangun itu aspal, untuk siapa? Roda. Yang bukan roda dibikin jalan ya? Lah kaki itu kan alat transportasi juga kan? Disiapin fasilitasnya untuk yang pakai kaki. Ini alat transportasi paling kuno dalam peradaban manusia dan paling tidak disiapin fasilitasnya di kota kita. Oke, jadi kalau bicara di concrete street, yang pakai kaki boleh, yang pakai sepeda boleh, yang pakai motor boleh. Langsung kita bicara adil, proporsional. Bangunlah trotoar di mana-mana. Teman-teman mungkin lihat ya, atas saya banyak trotoar kan? Paling ada kalau jalan utama. Itu banyak bisa. Jadi menerjemahkan kata adil itu jangan hanya soal sebenarnya semua aspek. Nah, teman-teman, begitu ada pegangan values, maka sebuah organisasi, baik itu entitas komunitas atau entitas publik, dia nanti akan bisa bekerja menerjemahkan seluruh aspek.